Jurnal 1 masih di penelitian yang relevan dari Haryadi, Mardiana, dan Saputro tahun 2012. Judul Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numberhead Together dengan iringan musik instrumental pada materi garis dan sudut ditinjau dari kemampuan hitung aljabar peserta didik SMP Negeri di Kabupaten Magelang tahun pelajaran 2012-2013. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prestasi belajar matematika peserta didik dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numberhead Together yang diiringi musik instrumental sama baiknya dengan prestasi belajar matematika peserta didik dengan model pembelajaran kooperatif NHT. Akan tetapi keduanya lebih baik dibandingkan prestasi belajar matematika peserta didik dengan model pembelajaran langsung. Lalu jurnal dari Saragih 2022. Penggunaan strategi pembelajaran Numberhead Together dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika submateri garis dan sudut di kelas 7A SMP Negeri 2 Arut Selatan tahun ajaran 2019-2020. Dalam hasil penelitiannya, menerangkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran Numberhead Together di kelas 7A SMP Negeri 2 Arut Selatan tahun ajaran 2019-2020 dapat kondusif dan berjalan dengan lancar dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran mata pelajaran matematika submateri garis dan sudut dalam jangka waktu kurang lebih 2 minggu dengan konsep 4 kali pertemuan, maka strategi pembelajaran NHT berdampak positif bagi proses pembelajaran mata pelajaran matematika, khususnya pada materi matematika submateri garis dan sudut. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode analisis data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 2 skripsi dan 1 jurnal untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematika pada materi garis dan sudut siswa kelas 4 SD dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numberhead Together. Yang pertama, jenis penelitian. Menurut Fahrudin, Juliana, dan Bintoro 2018, data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung, biasanya melalui dokumen yang sudah ada, berfungsi untuk melengkapi data yang diperlukan. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 2 skripsi dan 1 jurnal. Kedua, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data yang diperlakukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang bersumber dari internet. Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Lalu metode analisis data. Setelah memperoleh data sekunder yang berupa 2 skripsi dan 1 jurnal, setiap penelitian merupakan penelitian yang dilakukan pada tahun 2016. Selain itu, ketiga penelitian tersebut memiliki relevansi satu sama lain, yakni meneliti pengaruh dari model pembelajaran kooperatif tipe Numberhead Together terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika pada materi garis dan sudut siswa kelas 4 SD. Di mana pada kelas 4 SD, siswa pasti bertemu dengan materi garis dan sudut. Peneliti menganalisis data tersebut dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Peneliti menganalisis rumusan, masalah, serta hasil pembahasan yang terdapat dalam setiap penelitian tersebut dengan analisis yang mendalam untuk menjawab setiap rumusan masalah yang telah peneliti buat sebelumnya. Di dalam skripsi ini ada 2 skripsi dan 1 jurnal. Skripsi 1 oleh Mahmud 2016 dengan judul
Peningkatan hasil belajar matematika melalui pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together pada siswa kelas 4 SD 1 Sukadana Baru. Skripsi 2 oleh Hasanah tahun 2016 dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Kepala bernomor dengan menggunakan media Misyuk Catung siswa kelas 4 SDN 5 Dasan Lengkong tahun pelajaran 2016-2017. Dan jurnal dari Wijiati tahun 2016 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SDN 011 Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan. Hasil dari penelitian dan pembahasan. Untuk mencapai rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, peneliti sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan yang peneliti persiapkan. Dalam tujuannya, peneliti menganalisis kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 4 SD pada materi garis dan sudut menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together. Dan adapun persamaan dan perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 4 SD pada materi garis dan sudut menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together, serta relevansi kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 4 SD pada materi garis dan sudut dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together. Selain itu, peneliti juga meninjau perbedaan dan persamaan pemahaman konsep siswa dari 2 skripsi dan 1 jurnal yang dianalisis. Dan yang terakhir, peneliti juga meninjau relevansi penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa pada materi garis dan sudut. Hasil penelitian. Pada skripsi 1 diadakan 2 siklus. Dilihat dari tabel 4.1 data hasil belajar siswa siklus 1. Nilai siswa dengan belum tuntas yaitu lebih dari 64. Jumlah siswa 13%, persentasinya 54,16%. Sedangkan dengan nilai 64 kurang lebih jumlah siswa 11 orang, persentase 45,84%. Berdasarkan tabel di samping, dapat dilihat bahwa siswa yang belum tuntas lebih banyak dibandingkan siswa yang sudah tuntas. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya sebagian besar dari siswa masih belum memiliki kemampuan pemahaman konsep materi garis dan sudut telah dipelajari siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan sebanyak 45,84%. Siswa yang tuntas sudah memahami pengertian garis dan sudut serta dapat memberikan contoh jenis-jenis garis dan sudut. Pada siklus 2, secara visual diketahui bahwa dari 24 siswa, 20 diantaranya telah memperoleh nilai kurang lebih 64. Hal ini dapat dimaknai bahwa 83,33% siswa telah tuntas belajar dan pemahaman konsep matematika siswa pada materi garis dan sudut meningkat dari hasil tes sebelumnya. Sementara 4 siswa yang tidak tuntas masih belum bisa mengidentifikasi soal. Sehingga 4 siswa yang tidak tuntas juga tidak dapat menyelesaikan masalah yang terdapat pada soal materi garis dan sudut. Dapat dilihat pada tabel 4.2 data hasil belajar siswa siklus 2. Kemampuan pemahaman konsep pada skripsi 1 bisa terlihat pada gambar 4.1 grafik
Perbandingan hasil belajar siswa siklus 1 dan 2. Dengan melihat gambar diagram di samping, hasil belajar siswa pada siklus 1 masih banyak yang kurang dari KKM. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep matematika siswa pada materi garis dan sudut masih rendah sebanyak 54,16% siswa. Sedangkan yang tuntas hanya 45,84%. Pada siklus 2, terlihat peningkatan pemahaman konsep matematika pada materi garis dan sudut, yaitu sebanyak 83,33% siswa yang dapat tuntas, sedangkan 16,67% lainnya masih belum tuntas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe number head together dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika pada materi garis dan sudut. Sekarang, observasi siswa siklus 1 dari skripsi 2. Bisa dilihat nanti di tabel 4.3. Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa pada siklus 1 diperoleh jumlah skor rata-rata yaitu 45 dari skor maksimal yaitu 84. Skor 45 ini berada pada kategori cukup aktif. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ketercapaian penelitian tentang aktivitas siswa juga belum tercapai. Bisa dilihat dalam data hasil evaluasi siklus 1. Berdasarkan tabel evaluasi siklus 1 di samping, dapat dijelaskan jumlah siswa yang mengikuti tes pada evaluasi siklus 1 adalah 33 siswa dengan jumlah nilai 2.226. Nilai tertinggi adalah 93. Nilai terendah adalah 31. Nilai rata-rata pada siklus 1 adalah 6,75. Jumlah siswa yang tuntas atau mendapatkan nilai di atas KKM 65 adalah 20 orang. Sedangkan jumlah siswa yang tidak tuntas atau mendapatkan nilai di bawah KKM adalah 13 orang. Ketuntasan klasikal yang didapatkan dalam siklus 1 adalah 61%. Observasi dalam siklus 2 pada skripsi 2. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus 1. Hal ini dibuktikan dari hasil observasi siswa pada siklus 2, memperoleh nilai rata-rata 64 dengan kategori sangat aktif. Pada akhir pertemuan kedua siklus 2, dilaksanakan evaluasi kembali untuk mengetahui hasil dari pembelajaran siklus 2. Evaluasi dilaksanakan dengan memberikan tes isai yang terdiri dari 10 soal. Hasil evaluasi kita buka di slide berikutnya. Berikut adalah data hasil evaluasi siklus 2. Berdasarkan tabel evaluasi siklus 2 di samping, dapat dijelaskan bahwa jumlah siswa yang mengikuti tes pada evaluasi siklus 2 adalah 33 siswa dengan jumlah nilai 2.666. Nilai tertinggi dalam hasil tes evaluasi adalah 100 dan nilai terendah adalah 44. Dengan nilai tersebut, siklus 2 adalah 80,78. Jumlah siswa yang tuntas atau mendapat nilai di atas KKM 65 adalah 29 siswa. Sedangkan jumlah siswa yang tidak tuntas atau mendapatkan nilai di bawah KKM adalah 4 siswa. Ketuntasan yang didapatkan dalam siklus 2 adalah 88% dari keseluruhan data yang diperoleh dari siklus 2. Maka dapat dikatakan siklus 2 memenuhi standar keberhasilan. Pada skripsi kedua ini, terbukti bahwa metode pembelajaran number head together dapat meningkatkan